Shalom saudara, selamat berjumpa kembali sahabatku komunitas Mazmur 112. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka akan segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang yang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawan-lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang yang miskin. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya, lalu hancur keinginan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Semua berkat ini Allah janjikan kepada mereka yang takut akan Tuhan dan yang sangat menyukai firman-Nya. Kita akan merenungkan kebenaran saat ini dengan tema sasaran akhir pengembalaan adalah bersama Tuhan selamanya. Diambil dari Mazmur 23. Mari kita berdoa memohon tuntunan Tuhan sebelum kita akan membahas bersama. Tuhan Gembala Agung segala domba, terangkanlah kebenaran ini. Terima kasih karena Engkau sudah menjadi gembala bagi jiwa kami. Kami juga ingin merefleksikan ini bagi setiap mereka yang Tuhan percayakan untuk kami gembalakan dalam nama Yesus. Amin. Nah saudara, sasaran akhir pengembalaan adalah bersama Tuhan selamanya. Mazmur 23 telah menjadi mazmur yang sangat terkenal, yang dibuat atau diucapkan oleh Daud sebagai pengembala domba. Ia memberikan paparan bagaimana seorang gembala itu mengembalakan domba. Dan bagaimana Daud merasakan pengembalaan Tuhan atas kehidupannya. Sehingga dia menuliskan di dalam Mazmur 23 ini bagaimana Allah sebagai gembala. Dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan para lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Sesungguhnya kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kira-kira seperti ini gambaran bagaimana Tuhan menyatakan pengembalaannya kepada Daud dan kepada kita sebagai domba-dombanya. Ia membaringkan, ia membimbing, ia menyegarkan, ia menuntun, ia menyertai. Dalam lembah kelam sekalipun, ia memberikan penghiburan saat kita membutuhkan.
Ia menyediakan hidangan bahkan di hadapan para lawan. Ia membuat piala kita penuh melimpah dan ia mengurapi kita sampai kita akan berdiam di rumahnya. Dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikut menyertai aku seumur hidupku sampai aku masuk ke dalam rumahnya bersama-sama. Gambarannya kira-kira seperti ini, saudara. Sungguh indah dan seharusnya seperti inilah kita mengembalakan orang-orang yang Tuhan percayakan bagi kita. Baik di tengah rumah tangga, baik di dalam gereja, atau di mana saja Tuhan mengizinkan kita untuk menanggung-jawabi orang-orang yang ada di bawah pengasuhan kita. Kita menjadi gembala-gembala yang merupakan pancaran atau ekspresi dari gembala agung segala domba, di mana kita sendiri sudah menerima pengembalaan itu daripadanya. Sehingga sasaran akhir dari pengembalaan, dari pastoral adalah kita sebagai gembala dan orang yang kita gembalakan akan diam bersama-sama dalam kekekalan di rumah Tuhan. Dan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikut menyertai. Demikianlah penginjilan akan tersebar melalui sikap kita menjadi gembala, menjadi teladan yang sekali lagi menggambarkan penggembalaan agung dari Yesus yang gembala segala domba. Karena daripadanya lah kita menerima segala kekuatan, kita menerima segala hikmat, kita menerima ketenangan, kita menerima keberanian, kita menerima tuntunan, kita menerima penghiburan, kita menerima penyediaannya, dan kita menerima urapan Allah Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus berdiam di dalam tubuh kita. Sehingga antara pengembalaan dan pengurapan itu menjadi satu kesatuan. Untuk apa? Yang pada akhirnya membawa orang yang Tuhan percayakan kepada kita masuk ke dalam rumah Tuhan. Sehingga pada akhir dari seluruh kehidupan kita di muka bumi ini, kita akan mendengar suara dari gembala agung segala domba. Sabaslah, hai hambaku yang baik dan setiawan. Sang gembala agung domba itu, dan kita sebagai gembala yang telah dipercayakannya, akan berdiam bersama-sama dengan dia. Dan orang-orang yang kepadanya Allah percayakan kepada kita untuk digembalakan, kita akan berdiam bersamanya di rumah Bapa yang kekal. Inilah yang menjadi sasaran akhir dari pengembalaan. Dan inilah teladan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita sebagai domba yang digembalakannya. Dan Tuhan Yesus katakan bahwa domba yang ia miliki mendengar suaranya dan tahu, kenal suara Allah. Kita juga harus membimbing domba-domba gembalaan kita mendengar kita sebagai gembalanya, sebagai orang yang membimbingnya. Nah, saudara, selamat mengaplikasikan Mazmur 23 dalam hidup saudara, menerima pengembalaan dari Tuhan dan meneruskan sistem itu kepada orang-orang di sekitarmu yang Tuhan percayakan untuk saudara gembalakan. Sampai kita berjumpa dalam siaran atau di dalam renungan kita yang berikut. Saya akan berdoa sebelum kita berpisah. Mari kita berdoa. Tuhan Gembala Agung segala domba, terima kasih untuk teladan yang Engkau beri. Engkau hidup di dalam batin kami dengan Roh Kudus. Maka kami siap menjadi imitasi, menjadi agen Gembala Agung bagi orang-orang yang kami gembalakan. Dalam nama Yesus. Amin.